semuanya, kembali lagi di video aku. Kali ini kita akan melanjutkan pembuatan sistem informasi penjualan kita menggunakan VBNet, dimana kali ini kita akan koneksikan form yang udah kita buat ke database supaya kita bisa menampilkan data yang ada di database ke form. Kemudian kita juga bisa mengirim data melalui form ke database. Oke. Sebelumnya teman-teman aktifkan dulu examnya, kemudian start di bagian Apache dan MySQL. Oke. Setelah itu sebelum kita buat codingannya untuk mengkoneksikan form ini ke database, kita perlu yang namanya MySQL connector. Nah, jadi di sini saya udah install, jadi teman-teman bisa install juga. Itu nanti bentuknya seperti ini. Oke, kalau teman-teman udah punya, kita lanjut ke program kita. Oke, sebelumnya kita perlu import dulu MySQL connector tadi supaya dapat berguna untuk mengkoneksikan kita ke database. Oke, caranya di sini klik project, kemudian aplikasi penjualan elektronik properties, kemudian reference. Oke, nah jadi di sini yang perlu diimport itu adalah mysql.data. Jadi karena saya udah punya, saya nggak import lagi, tapi saya akan kasih tahu gimana cara importnya. Oke, teman-teman bisa klik add, kemudian teman-teman cari di mana file MySQL tadi. Oke, karena saya adanya di C, kemudian ini. Oke, kemudian pilih assign bus, kemudian ini, kemudian pilih mysql.data.dll. Setelah itu klik OK. Saya nggak klik ya karena saya udah import. Oke, selanjutnya kita perlu modul untuk menuliskan program kita. Nah, untuk pengambilan modulnya itu seperti ini: project, kemudian add modul, kemudian teman-teman bisa ganti di sini ya nama modulnya. Jadi saya udah punya yang ini, namanya saya buat koneksi. Oke, teman-teman sesuaikan aja, kemudian klik add. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung coding. Nah, hal yang pertama, sebenarnya saya udah coding supaya mengefektifkan video ini ya, supaya nggak terlalu panjang. Teman-teman bisa tinggal ikuti aja. Oke, hal yang pertama itu kita harus import dulu mysql.data.mysql client. Ini yang hijau-hijau ini sebenarnya komentar, nggak pengaruh sama codingannya ya teman-teman. Boleh dibuat, boleh enggak. Jadi saya buat ini supaya ingat aja ini tuh fungsinya apa gitu. Oke, kemudian ada function buka koneksi, variabel buka koneksi, kemudian ini juga variabel-variabel pendukung, kemudian ada function koneksi database yang fungsinya ini nanti akan bisa digunakan di event mana saja. Nah, kemudian server localhost, user ID root, database DB elektronik. Nah, untuk DB elektronik itu teman-teman sesuaikan sama nama database teman-teman ya. Ini yang sudah kita buat, kebetulan namanya saya buat adalah DB elektronik. Oke, kalau udah teman-teman udah selesai ketik, kemudian kita untuk pengecekannya kita mau koneksikan dulu nih form, salah satu form ya, form data barang aja kita coba ya, form data barang. Oke, untuk pengujiannya teman-teman bisa buat dulu nih codingan yang ini ya. Ini pertama teman-teman import dulu, kemudian teman-teman buat ini itu adalah function column list view.
yang mana fungsinya untuk membentuk kolom di dalam list view tadi, yang mana judul-judul dari kolom itu ada ID barang, nama barang, merek, deskripsi, harga, dan stok. Oke, kemudian setelah teman-teman ketik itu, teman-teman bisa ketik yang ini, function isi list view. Ini dari sini ya, dari isi list view. Yang mana ini fungsinya yaitu select semua, tampilkan semua dari tabel barang, TBL barang, yang mana itu adalah tabel yang ada di database kita, order by ID barang. Oke. Nah, ini list view 1 titik items add. Nah, ini itu adalah nomor dari kolom yang ada di database kita tadi. Kan di tabel barang itu ada kolom apa aja, coba kita lihat nih. Ini tabel barang ada kolom ID barang, nama barang, merek, deskripsi, harga, dan stok. ID barang itu diartikan jadi kolom 0. Kemudian nama barang itu kolom ke-1, merek itu kolom kedua, dan seterusnya. Oke, selanjutnya teman-teman ini abaikan dulu ya yang ini, yang saya bilang aja yang diketik. Oke, selanjutnya itu udah. Selanjutnya teman-teman ini koneksikan formnya. Nah, ini formnya, teman-teman bisa klik 2 kali form ini. Oke, ini klik 2 kali. Nah, dia akan jadi private sub form data barang underscore load. Oke, teman-teman tinggal panggil koneksi database. Jadi logikanya kita koneksikan dulu database, kita koneksikan dulu ke database, kemudian nanti kita akan panggil kolom list view yang membentuk kolom di list view, kemudian kita panggil isi list view, yaitu isi yang ada di database. Oke, kalau udah, teman-teman bisa jalankan dulu ya programnya. Bisa ini. Nih, harusnya ada data di sini karena kita udah buat functionnya dan kita udah panggil. Tapi kenapa nggak ada? Karena data di database juga belum ada. Jadi kita masukin dulu manual aja ya. Klik tambahkan. Kemudian ini kita isi asal aja, coba ya. Ini nama barang, itu ini elektronik ya. Kita buat lampu aja. Kemudian merek, kemudian deskripsi, harga misalnya 20.000, stoknya ada 100 cal. Oke, sekarang klik kirim atau go. Oke, kita sekarang udah punya satu data di database di tabel barang. Oke, sekarang kita lihat apakah database kita udah terkoneksi di form. Karena kan tadinya fungsinya kita mengkoneksikan itu adalah untuk memanggil data yang di database untuk ditampilkan di form. Oke, sekarang kita jalankan. Kalau teman-teman yang jalan bukan form data barang, teman-teman bisa ganti ya. Nah, ini tadi dia datanya udah muncul. Berarti kita berhasil untuk mengkoneksikan form kita ke database. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman nggak form yang lain yang muncul, teman-teman bisa ganti di sini. Nah, ini teman-teman bisa bebas mau jalankan form yang mana. Jadi tadi kita kan jalankannya form data barang, makanya ini di sini form data barang. Oke, mungkin itu saja ya untuk koneksi database. Ini saya buka lagi codingannya kalau teman-teman mau lihat. Oke, untuk yang form data barang itu teman-teman hanya buat yang ini, import, kemudian ini
function column list view, kemudian function isi list view, kemudian teman-teman klik 2 kali formnya, kemudian masuk ke sini, teman-teman bisa panggil koneksi database, column list view, kemudian isi list view. Oke, mungkin sampai sini aja dulu video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.